5 tips menggunakan smartphone. Nah, yang pertama, kita harus mengenali smartphone itu sendiri. Jadi, smartphone sekarang itu banyak banget jenisnya, dan pixelnya juga ada yang gede-gede banget. Nah, itu perlu dipelajarin juga, mereka itu memiliki strength di lensa yang mana. Karena lensanya kan beda-beda, ada yang lensa wide-nya bagus, ada yang lensa makronya bagus. Nah, itu kita harus pelajarin. Jadi, kita tahu yang memiliki kekurangan di mana, nah itu kita minimalisir. Jadi, jangan sampai udah tahu ada kelemahannya, kita tetap masih paksain. Nah, kemudian juga kita harus mengenali layar si smartphone itu sendiri. Apakah layarnya IPS atau AMOLED? IPS itu artinya dia masih memiliki pengaruh dari cahaya sekitar kita, jadi ada pantulan gitu. Nah, kalau AMOLED itu kebalikannya, jadi dia nggak terganggu oleh cahaya sekitarnya. Nah, untuk kameranya sendiri, kita perlu pelajarin juga. Kadang-kadang handphone itu ada beberapa lensanya yang agak distorsi. Jadi, kalau kita udah tahu lensanya itu ada distorsinya, sebaiknya diminimalisir. Jadi mungkin dilebih zoom in. Kalau misalkan wide-nya terlalu lebar dan dia ada distorsi di pinggirannya, nah kita maksimalin dengan tidak menggunakan wide lensnya itu, tapi lebih di zoom sedikit. Nah, yang kedua tipsnya adalah kenali dari softwarenya sendiri, software dari smartphone-nya. Apakah smartphone kamu memiliki Pro Mode atau mode profesional, yang artinya adalah kita bisa menyeting secara manual seluruh menu-menu di dalamnya. Nah, kenapa Pro Mode itu menjadi penting di sebuah smartphone? Karena di Pro Mode itu kita bisa setting semuanya. Jadi aperture-nya kita bisa setting, kemudian juga white balance bisa disetting, shutter speed-nya, dan juga ISO-nya. Karena kalau kamera yang misalkan dia nggak bisa disetting, handphone yang nggak bisa disetting, biasanya tuh ISO-nya langsung di-adjust sendiri, jadi suka-suka dia. Kadang-kadang begitu gelap, dia langsung adjust ISO-nya jadi ISO tinggi. Nah, efeknya itu akhirnya hasil fotonya jadi banyak noise-nya. Nah, kemudian yang menarik juga adalah di shutter speed. Kenapa kalau misalkan shutter speed itu bisa disetting, kita bisa main foto-foto long exposure. Jadi misalkan kayak di lokasi ini, di sini kan bisa bikin long exposure di mana kita bisa dapetin light trail dari mobil-mobil. Nah, itu asik banget. Sedangkan kalau handphone yang nggak punya menu Pro Mode sehingga kita nggak bisa setting shutter speed-nya, jadinya ya fotonya biasa aja gitu, kayak mobilnya tuh stay aja di tempat kayak gitu biasa. Nah, kemudian juga white balance menjadi penting karena kalau misalkan kita motretnya malam-malam, kan cahayanya itu agak lebih bluish ya. Kalau kita nggak set, biasanya otomatis dia agak sedikit kebiruan. Dan kalau misalkan kayak foto makanan, akan lebih indah kalau misalkan fotonya itu agak sedikit warm. Jadi white balance-nya harus dibikin lebih warm. Nah, itu penting banget buat kita yang motret dan ingin hasilnya benar-benar mirip sama kamera DSLR atau mirrorless. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang handphonenya mungkin belum ada menu Pro-nya, nah mungkin bisa dicari. Jadi di aplikasi mungkin bisa di-download. Biasanya suka ada menu-menu tambahan atau aplikasi tambahan untuk memaksimalkan smartphone itu sendiri. Nah, buat yang ketiga yang udah pasti harus dipelajari adalah komposisi. Karena apapun kameranya, komposisi itu adalah unsur yang paling penting di fotografi. Jadi kita harus tahu apa itu komposisi rule of third, kita harus tahu apa itu leading line, kita harus tahu apa itu framing. Nah, semuanya itu penting banget karena kalau kamera itu intinya sama aja ya, maksudnya alat. Tapi orang yang memotretnya itu harus paham banget mengenai menyusun komposisi yang baik dan benar. Dan juga kalau misalkan teman-teman handphonenya dicek, biasanya udah ada menu grid. Jadi grid itu biasanya garis bantuan untuk membantu kita saat memotret. Jadi misalkan kita mau cari yang garis horizonnya lurus, nah itu penting banget, bisa membantu banget. Jadi kita bisa lihat garis horizonnya lurus apa enggak. Kemudian juga kalau misalkan kita ingin memotret gedung, kita pengen gedungnya lurus-lurus, jadi kita perhatikan di gridnya itu. Jadi garis bantuannya itu enak banget, jadi penting banget. Biasanya selalu saya pakai sih kalau misalkan saya memotret cityscape atau misalnya landscape. Dan juga selain itu di menu beberapa kamera kayak misalkan si Xiaomi ini, dia juga ada menu leveling. Jadi kalau misalkan miring dia akan kasih tahu. Nah, tips yang keempat adalah memahami cahaya. Jadi temperatur cahaya. Cahaya itu seperti kita tahu ya, kalau pagi kan biasanya cahayanya lebih warm. Dan kemudian siang-siang itu biasanya lebih flat, lebih putih. Dan biasanya menjelang sore hari juga dia mulai warm lagi. Dan malam-malam setelah sunsetnya turun, biasanya lebih dingin, jadi lebih cold. Jadi biasanya lebih bluish. Nah, itu kita harus tahu best timingnya kayak gimana. Jadi kalau teman-teman belajar fotografi, harus lebih peka ngelihat cahaya. Nah, kalau dalam kasus yang sekarang saya hadapin nih, karena saya motretnya cityscape, saya akan nunggu sampai mataharinya turun. Dan di mana nanti lampu-lampu akan nyala. Nah, di situ kita bisa balance. Jadi walaupun langitnya biru, nuansanya dingin gitu, cold atau bluish,
Tapi gedung-gedungnya sendiri kan warnanya biasa lebih kuning, jadi lebih warm. Jadi semuanya bisa dikombinasi, jadi best timingnya di sekitar waktu itu. Kalau misalkan kita mau motretnya untuk cityscape. Nah, yang kelima adalah aksesoris tambahan. Jadi kayak sekarang yang saya bawa itu adalah Gorilla Pod. Jadi Gorilla Pod ini akan saya pakai nanti pas saya main long exposure di sini. Dan juga mungkin kalau teman-teman punya budget lebih, bisa juga beli lensa-lensa tambahan yang biasanya sifatnya di clip ya, di clip di atas handphonenya. Dan kemudian juga kalau misalkan ada budget lebih juga bisa pakai filter. Jadi ada filter-filter khusus yang memang didesain untuk smartphone. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman pengen main long exposure, ada triknya nih. Jadi triknya itu adalah pakai headset. Nah, kemudian dicolok di bagian bawahnya dan kemudian kita pencet di bagian di headsetnya itu. Jadi kameranya itu nggak shake. Nah, kemudian juga setelah itu dia juga bisa dipakein timer. Jadi kita setting di handphonenya dengan timer. Jadi kita mengurangi micro shake di handphonenya. Nah, jadi tips terakhir adalah kalau teman-teman memiliki fasilitas profile di smartphone-nya, dipakai aja, dimaksimalkan. Jadi intinya raw file yang ada di smartphone itu memang tidak akan sebagus DSLR atau mirrorless, tapi lumayan dibanding filenya hanya sebatas JPEG. Jadi kalau kita tahu kondisinya seperti itu, sebaiknya teman-teman motretnya itu exposure-nya jangan meleset terlalu jauh. Jadi misalkan terlalu under atau terlalu over, nanti dikoreksinya agak susah. Tapi kalau misalkan cuma miss mungkin satu stop aja, itu lumayan lah masih bisa dikoreksi di komputernya.